Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fil nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah a'azani Allah wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan untuk kita semua. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menambah amal soleh kita. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur yang panjang, sehingga kita masih diberikan waktu untuk bertobat dari maksiat-maksiat yang mungkin kita belum berhenti. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan fursah, masih diberikan kesempatan untuk thalabul ilm, untuk menuntut ilmu, dan semoga ini bagian dari tanda Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita semua. Kenapa? Karena kata Nabi SAW di dalam hadis yang mulia, beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan jadikan hamba tersebut orang yang faqih, orang yang paham di dalam ilmu agama. Semoga pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki ilmu, kita diberikan rezeki bisa memahami ilmu dengan baik, dan ilmu itu bisa kita amalkan dan kita dakwahkan. Para ikhwan yang Allah ta'ala muliakan, di kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang cukup penting, yaitu terkait dengan perjalanan menuju ke kampung halaman kita, perjalanan menuju ke kampung akhirat. Bapak Ibu yang Allah ta'ala muliakan, cinta kepada kampung halaman, cinta kepada kampung asal, ini kata para ulama termasuk bagian dari mahabbah atau bi'iyah, cinta yang sudah menjadi tabiat seseorang, sehingga secara fitrah orang itu akan cinta dan senang dengan kampung halaman. Secara fitrah orang itu akan senang dengan tempat dia dilahirkan, asal daerahnya. Oleh karenanya ketika Nabi SAW beliau berhijrah dari Makkah menuju ke Madinah, salah satu di antara hal yang paling membuat beliau sedih adalah karena beliau harus berpisah dengan kampung halaman beliau. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Nabi SAW mengatakan, demi Allah, innaki la khairu ardillah, sesungguhnya kamu wahai Makkah adalah sebaik-baik bumi dan bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah seandainya aku tidak diusir darimu, tidak dikeluarkan darimu, ma kharajtu minki, maka saya tidak akan pernah meninggalkanmu.
Rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini semakin menegaskan perkataan para ulama bahwa seorang hamba, seseorang itu secara tabiat, secara fitrah memang cinta dengan tanah airnya. Ada orang yang dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka untuk belajar, dalam rangka untuk bekerja, tapi tetap kampung halamannya itu adalah tempat yang paling dia rindukan, tempat yang paling dia kangenin. Makanya ada satu pepatah Arabnya, ada satu syair yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, disebutkan kam min manzilin fil ardi ya'lufuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzilin. Berapa banyak tempat di muka bumi ini yang disinggahi oleh para pemuda. Wa haninuhu abadan li awwali manzilin. Tapi tetap kerinduan yang paling utama, tempat yang paling utama itu adalah tempat dia dilahirkan pertama kali, tempat asalnya. Nah, para ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, masalahnya adalah banyak di antara kita yang tidak mengetahui dan tidak paham kampung halaman kita itu asalnya di mana. Ada sebagian di antara kaum muslimin yang tidak tahu bahwa sebenarnya kampung asal kita, kampung halaman kita itu bukan di dunia, tapi kampung halaman kita itu adalah akhirat. Nah, ketika seseorang dia tidak paham kampung halaman aslinya itu di akhirat, maka sangat mungkin seseorang itu dia akan lebih condong kepada cinta kepada dunia, cinta kepada dunia. Tapi kalau seseorang dia tahu bahwa kampung halamannya itu adalah akhirat, maka dia akan berusaha untuk sekuat tenaga agar bisa balik ke akhirat, agar bisa balik ke surga. Sebagaimana kalau kita mengamati setiap tahunnya ada momentum lebaran, orang-orang itu pengen mudik, pengen balik ke kampung halaman dengan berbagai macam cara. Mungkin dia harus hutang ke sana kemari, dia harus rela bermacet-macetan, tapi dia berusaha atau berikhtiar untuk bisa ke kampung halaman. Nah, kalau seandainya kita mengetahui dan memahami bahwa kampung halaman kita yang asli itu adalah surga atau akhirat, maka seseorang akan berusaha bagaimana caranya agar dia itu bisa kembali ke kampung halamannya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulu pernah dihuni oleh nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau Ibunda Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-35. Allah mengatakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Adam, diamilah kamu dan istrimu surga ini, makanlah makanan apa saja yang kamu inginkan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, wala taqrabu hadhihi syajarah, tapi kalian berdua jangan mendekati pohon ini, yang kemudian nanti akan disebut oleh iblis atau syaitan dengan pohon khuldi, pohon atau buah yang bisa membuat Adam dan istrinya itu abadi. Tapi kemudian syaitan karena dia hasad kepada Adam, dendam kepada Adam, akhirnya dia menggoda Adam alaihissalam dan ibunda Hawa. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Akhirnya syaitan kemudian menggelincirkan beliau berdua. Beliau kemudian memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi intinya di dalam ayat ini kita memahami dan mengetahui bahwa surga atau akhirat itu adalah kampung halaman kita. Sedangkan dunia yang sekarang kita tinggali ini adalah tempat sementara atau tempat singgahnya kita, bukan tempat untuk permanen kita tinggal di sini. Dan itu juga telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang tertidur, beliau tidur di atas tikar yang kasar. Kemudian datanglah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ketika datang sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah terbangun. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat punggungnya Nabi itu ada bekas tikarnya, sehingga Abdullah bin Mas'ud kemudian menawarkan kepada Rasulullah agar dibuatkan tikar yang lebih empuk.
Maka Nabi mengatakan, ya Abdullah, mali wa mali dunia. Wahai Abdullah, apa urusanku dengan dunia ini? Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakat. Nabi SAW mengatakan, dunia itu di sisiku ibarat seperti rakib, ibarat seperti seorang pengembara. Istadhalla tahta syajaratin, yang dia berteduh di bawah pohon yang rindang. Thumma raha, setelah itu dia istirahat, wa tarakat, setelah dia istirahat sebentar, kemudian dia tinggalkan pohon ini. Nah, ini semakin menguatkan bahwa dunia itu adalah sementara, sedangkan akhirat atau surga itu adalah kampung halaman kita. Nah, para ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, para ulama mereka telah menjelaskan bahwa seseorang itu akan mengalami beberapa fase kehidupan yang nanti akan dia rasakan. Ada fase yang dia sudah alami, kemudian ada fase-fase yang nanti akan dia alami. Apa saja Ustaz fase-fase yang dijelaskan oleh para ulama? Para ulama mengatakan bahwa seseorang itu setidaknya dia mengalami 5 fase di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah fase ketika seseorang itu masih dalam bentuk ruh. Yang pertama adalah fase ketika kita berbentuk ruh. Kapan itu Ustaz? Itu sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini, atau bahkan sebelum kita itu di dalam rahim ibu kita. Ada fase yang namanya fase ruh. Dan di fase ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat perjanjian antara anak Adam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjanjian itu kemudian diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat ke-172. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada kita semua. Allah mengatakan, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Allah mengatakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka semuanya akan mengatakan, qalu bala syahidna. Iya wahai Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah, inilah yang kemudian nanti akan menjadi hujjah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila nanti pada hari kiamat ada di antara kita yang kemudian beralasan kita nggak tahu Tuhan kita. Nanti bisa dibaca di surat Al-A'raf ayat ke-172. Ini fase pertama yang sudah kita lalui. Kemudian fase yang kedua adalah fase di mana kita itu berada di alam kandungan. Fase di mana kita berada di alam kandungan. Nah, para ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, ada banyak sekali dalil yang menjelaskan bahwa seorang muslim atau seseorang itu sebelum dia dilahirkan ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan di dalam rahim. Dan ketika kita berada di rahim ibu kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan mengutus malaikat. Kapan itu? Yaitu ketika kita berusia 4 bulan. Pada saat janin berusia 4 bulan atau 120 hari, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikat. Fayanfukhu fihi ar-ruh. Dan malaikat ini akan meniupkan ruh ke dalam janin yang berusia 120 hari. Makanya seorang ibu yang dia hamil, ketika usia kehamilannya itu 4 bulan, maka biasanya kandungannya itu sudah mulai bergerak-gerak, janinnya sudah mulai bergerak. Kenapa? Karena di usia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meniupkan ruh atau nyawa ke dalam janin. Fayanfukhu fihi ar-ruh, Allah meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan malaikat untuk mencatat 4 hal. Apa saja Ustaz? Yang pertama bi rizqihi, yang kedua ajalihi, yang ketiga amalihi, yang keempat syaqiyun aw sa'id. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk menulis rizki. Jatahnya Pak Fulan, Bu Fulanah selama hidup itu berapa miliar misalkan, atau berapa triliun. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan. Yang kedua ajalnya, matinya kita kapan, di mana tempatnya, usia berapa, bersama dengan siapa, sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan semua. Yang ketiga amalannya, apa yang kita kerjakan selama di dunia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat bahagia dan sengsara. Nah, ini adalah alam yang kedua yang pasti akan dilewati oleh
Kemudian yang ketiga, alam yang ketiga yang menjadi fase kehidupan manusia adalah alam dunia. Alam dunia. Nah, alam dunia ini adalah alam pertengahan. Dari 5 alam yang nanti akan kita jelaskan, dunia itu adalah alam pertengahan. Nah, dunia ini adalah fase kehidupan manusia yang sekarang sedang kita alami. Kita lagi bekerja, kita lagi taklim, kita lagi tidur, ya, mengerjakan sesuatu. Sekarang yang sedang kita alami, kita berada di fase dunia. Nah, fase dunia ini Bapak Ibu, kalau kita compare, kalau kita bandingkan dengan fase-fase yang lain, sebenarnya fase dunia itu relatif fase yang paling singkat. Kenapa? Karena hidup di dunia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan usia anak Adam itu mu'dham, sebagian besar itu kisaran antara 60 sampai dengan 70 tahun. Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sitin ila sab'ina sana. Wa qaliluhum man yajuzu 'ala dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70 tahun, dan sangat sedikit orang-orang yang usianya itu lebih dari 70 tahun. Nah, kalau kita hari ini diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala 45 tahun, ya tinggal dihitunglah kalau kita ambil usia paling maksimal ya kurang lebih 70 tahun ya. 70 tahun kalau usia kita sekarang 45 tahun berarti sisanya berapa itu? Ya sekitar 25 tahun. Kalau usia kita 60-an tahun, Allah Ta'ala gariskan usia mayoritas anak Adam itu 70 tahun, ya usia kita tinggal kisaran 10 tahun seperti itu. Ya, ini usia rata-rata manusia di dunia. Ini adalah alam ketiga yang sekarang sedang kita alami. Kemudian yang keempat, ada alam barzakh. Ada alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam kubur. Alam yang akan dialami oleh seseorang setelah dia meninggal dunia. Manusia setelah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala tempatkan ruhnya di alam barzakh. Nah, alam ini kalau dibandingkan dengan alam dunia, maka bisa jadi alam barzakh itu lebih lama, bisa jadi lebih singkat. Tergantung kapan terjadinya hari kiamat. Kalau seandainya gitu, ada seseorang yang meninggal di tahun 2025, kemudian hari kiamat itu terjadi di tahun 2100, berarti orang itu hidup di alam barzakh selama 75 tahun. Kalau ada orang yang usianya meninggal di tahun 2025 misalnya, sedangkan hari kiamat itu baru ditegakkan di tahun 2500, berarti dia berada di alam barzakh sampai berapa tahun ya? 475 tahun. Ya. Jadi alam barzakh ini selesainya adalah ketika hari kiamat itu ditegakkan. Bahkan hari ini ada orang-orang yang berada di alam barzakh selama ribuan tahun, ada bukan? Ada orang-orang yang dia wafat di generasi-generasi awal ya, di zaman Nabi Adam alaihissalam atau nabi-nabi terdahulu ya. Itu berarti mereka di alam barzakh selama ribuan tahun. Dan akan selesai masa ini ketika hari kiamat itu ditegakkan. Ya. Ini alam keempat yang nanti akan kita alami. Kemudian yang kelima, fase yang kelima ada alam akhirat. Nah, ini adalah alam terakhir yang nanti akan dirasakan oleh semua manusia, baik itu orang muslim maupun orang-orang kafir ya. Dan di alam ini manusia akan hidup selamanya, abadan. Ada yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga selamanya, ada yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka selamanya, ada yang Allah masukkan ke dalam neraka sebentar, kemudian setelah masa hukumannya selesai nanti akan dipindahkan ke surga, ada. Nah, inilah 5 fase yang dialami oleh manusia selama hidupnya. Sehingga kalau kita perhatikan para ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, fase yang kita alami sekarang, fase kehidupan di dunia, kalau dibandingkan dengan fase-fase yang lain, fase ruh misalkan, atau fase alam barzakh, atau fase alam akhirat, hari kiamat, maka dunia itu adalah fase yang sangat sebentar. Dan kita di dunia ini hanya sementara, hanya singgah. Setelah kita meninggal, maka nanti kita akan mengalami fase selanjutnya, yaitu fase alam barzakh. Nah, para ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan,
Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim untuk menegaskan dan mengingatkan kita bahwa fase dunia itu adalah fase yang sementara. Allah menggunakan berbagai macam cara supaya kita itu diingatkan oleh Allah, supaya kita banyak berpikir bahwa dunia itu hanya sementara. Contohnya apa Ustaz? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an bahwa dunia itu sementara. Di antara cara-cara Allah untuk mengingatkan kita bahwa dunia itu hanya tempat sementara adalah yang pertama, Allah memberikan nama dunia. Dunia sendiri Allah Subhanahu wa taala berikan nama ad-dunya. Dunia Allah Subhanahu wa taala berikan nama ad-dunya. Ad-dunya itu diambil dari kata ad-dunu. Ad-dunu itu artinya sesuatu yang dekat. Sesuatu yang dekat. Nah, kata para ulama, dunia itu adalah sesuatu yang dekat. Artinya dekat dengan apa namanya? Hanya sementara kok. Kita itu dekat dengan kematian. Kita mungkin hidup selama 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ad-dunya itu diambil dari kata ad-dani. Ad-dani itu sesuatu yang hina. Sesuatu yang rendah. Ini Allah Subhanahu wa taala bermaksud untuk menyadarkan kita bahwa dunia itu adalah sesuatu yang rendah. Oleh karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berjalan dengan beberapa orang sahabat melewati pasar, kemudian di situ beliau melihat ada bangkai kambing yang telinganya cacat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada salah seorang sahabat untuk mengambil bangkai kambing ini. Kemudian ditawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini seharga 1 dirham? Maka tidak ada seorang pun yang mau membelinya. Kemudian Nabi menawarkan, siapa yang pengen gratis, gak usah bayar, dia ambil aja. Maka ada salah seorang sahabat yang mengatakan, Rasul, kalaulah seandainya kambing ini masih hidup, kambing ini adalah kambing yang cacat, tidak ada harganya. Apalagi kalau sudah meninggal dunia. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, wallahi la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Rasul mengatakan, demi Allah, sesungguhnya dunia itu lebih hina di sisi Allah dibandingkan dengan hinanya bangkai anak kambing ini di mata kalian. Kalau kalian merasa bangkai kambing ini adalah sesuatu yang hina, maka menurut Allah Subhanahu wa taala dunia itu lebih hina daripada bangkai kambing tersebut. Ya. Makanya dunia itu diberi nama oleh Allah dengan ad-dunya. Dunia. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim berusaha untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa dunia itu adalah sementara. Allah menyebut dunia dengan istilah al-mata'. Allah menyebut dunia dengan istilah al-mata'. Apa itu al-mata'? Al-mata' itu adalah barang yang kita pakai, ya. Setelah kita pakai sementara, kemudian setelah itu kita nggak pakai lagi. Itu al-mata'. Allah tegaskan di dalam surat Al-Imran ayat ke-185. Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sementara. Bahkan Allah tambahkan dengan al-ghurur, yang memperdaya. Jadi al-mata' itu adalah sesuatu yang menyenangkan, yang kita gunakan, kita pakai sementara. Setelah itu kita nggak akan pakai lagi, kita tinggalkan. Ya. Ini diantara cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita bahwa dunia hanya tempat sementara. Kemudian cara yang ketiga, diantara contoh yang ketiga, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa dunia itu adalah tempat yang sementara, bukan selamanya. Allah di dalam Al-Qur'an menyebut dunia itu dengan istilah zahrah. Zahrah. Apa artinya zahrah? Ada yang namanya Bu Zahrah di sini. Zahrah artinya apa? Zahrah itu artinya bunga. Zahrah artinya bunga. Ada yang mengatakan zahrah ini lebih identik dengan istilah bunga mawar. Bapak Ibu tahu ya, bunga mawar itu kalau mekar itu kan indahnya, enak dipandang. Tapi usia bunga mawar itu lama atau sebentar? Usianya sebentar. Dia akan mekar,
paling beberapa hari kemudian dia akan layu, kemudian kering. Nah itulah hakikat dunia. Enak dipandang, sedap dipandang, tapi hanya sebentar. Setelah itu akan sirna, setelah itu akan kering, akan hancur. Ya. Makanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika beliau menjelaskan bahwa dunia itu adalah zahrah, bunga, beliau mengingatkan la tukariru an-nadhar. Karena dunia itu adalah sesuatu yang enak dipandang, sedap, ya. Beliau mengatakan la tukariru an-nadhar. Jangan mengulang-ulang untuk melihat dunia. Jadi jangan terlalu banyak memandang dunia. Kalau kita terlalu banyak memandang dunia, maka kita akan menginginkan dunia. Tapi ini ibu kalau belanja ya ke mall itu ditutup matanya itu aman itu ya. Tapi kalau dibiarkan banyak melihat-lihat, jadi banyak pengen. Kita sering scroll ya di marketplace gitu kan banyak yang diperjualbelikan di situ. Kalau kita sering scroll akhirnya jadi banyak pengennya seperti itu. Ya. Nah di antara ayat yang menegaskan ya, jelaskan bahwa dunia itu adalah seperti zahrah. Allah jelaskan di surat Thaha ayat ke-131. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan mereka zahratal hayatid dunya, sebagai bunga kehidupan. Sebagai bunga kehidupan. Jadi cara Allah yang ketiga. Cara Allah yang keempat, untuk menegaskan dan menjelaskan kepada manusia bahwa dunia itu sementara adalah Allah mengistilahkan dunia itu dengan lahwul wala'ib. Lahwul wala'ib, sendau gurau permainan. Sendau gurau dan permainan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwu wala'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia itu hanya sendau gurau dan permainan. Orang kalau main bola itu 24 jam atau 1 jam 2 jam. Paling sejam 2 jam selesai kan? Ya. Orang kalau dia main badminton, main volley, paling sejam 2 jam selesai. Itulah ibarat dunia. Seakan-akan kita sedang main, kita sedang di panggung sandiwara. Setelah panggung ini selesai, maka kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Ada yang berperan sebagai orang baik, ada yang berperan sebagai orang yang buruk, ada yang dia perannya antagonis, protagonis, ya, macam-macam. Nah, setiap kita diberikan kesempatan untuk mengambil peran yang seperti apa. Kalau kita berperan sebagai orang baik, maka insya Allah yang Allah Ta'ala berikan ke kita balasannya adalah kebaikan. Tapi kalau peran kita sebagai orang jahat, ya sudah, balasannya adalah keburukan. Begitu. Nah ini para ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dunia itu adalah tempat yang sementara. Nah ini fase yang sekarang sedang kita alami, fase kehidupan hidup. Nah, berikutnya akan kita jelaskan. Setelah kita mengalami fase dunia, berarti ada 2 fase lagi yang nanti akan kita alami. Fase apa tadi? Yang pertama fase apa? Alam barzakh. Yang kedua akhirat. Ini 2 fase yang menunggu kita. Baik, kita akan bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah fase alam barzakh. Para ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, alam barzakh ini adalah alam yang nanti akan kita alami, yang akan kita rasakan ketika kita meninggal dunia. Dan kita pasti akan mengalami fase ini, pasti. Kenapa? Karena kita pasti akan meninggal kan? Betul kan? Setiap orang pasti akan meninggal. Nah, karena setiap orang pasti meninggal, maka setiap orang pasti akan mengalami atau memasuki fase ini. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang hidup abadi, tidak ada. Mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, mau dia pejabat, rakyat biasa, mau dia orang yang ganteng, cantik, ataupun orang yang tidak cantik, semuanya akan mati. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa setiap manusia yang berjiwa, setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah.
Setiap yang berjiwa dan bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kalian itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sempurna yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bahkan ajalnya seseorang, matinya seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini. Masih ingat nggih hadis yang tadi kita sampaikan di awal? Ketika kita masih berada di fase janin, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kan? Yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat itu Allah perintahkan untuk menuliskan berapa hal tadi? 4 hal. Yang Allah tuliskan yang pertama tadi apa? Rizki. Yang kedua ajalihi, ajalnya. Bahkan sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini, Allah sudah gariskan, Allah sudah tentukan bahwa kita itu akan mati, pasti akan mati. Di usia berapa, bersama dengan siapa, dalam kondisi apa. Semuanya akan mati. Mau kita berlindung di bawah bunker yang paling aman saat dunia misalkan, aman dari nuklir, maka kita pasti akan mengalami fase kematian. Allah Ta'ala ingatkan, Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafiruna minhu, sesungguhnya kematian yang kalian itu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu pasti akan mendapati kalian. Kalau ada seseorang yang dia pakai skincare atau mungkin totok wajah terus membuat dia jadi lebih muda misalkan, itu tidak bisa menghalangi kematian akan menjemput dirinya. Pasti seseorang akan meninggal dunia. Mau itu orang yang soleh, mau itu orang yang soleh, semuanya akan mati. Semuanya akan meninggal. Begitu. Nah, ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka orang-orang kemudian akan dibawa ke kuburan. Orang yang meninggal itu akan dibawa ke kuburan. Nah, kondisi orang yang dia meninggal dunia ketika dibawa ke kuburan, Rasulullah SAW jelaskan bagaimana kondisi orang-orang mukmin dan kondisi orang-orang kafir. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis yang mulia, "Idza wudi'atil janazah fahtamalaha rijal ala a'naqihim fa in kana shalihatun qalat qaddimuni qaddimuni." Ketika seseorang sudah meninggal dunia dan jenazah itu sudah dibawa oleh para laki-laki di atas pundak mereka, ketika jenazah tersebut adalah orang-orang yang soleh selama hidupnya, maka jenazah itu rohnya akan mengatakan qaddimuni 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 qaddimuni, segeralah kalian untuk membawa saya ke liang lahat. Jadi jenazah ini berharap supaya segera untuk dimasukkan ke liang lahat, segera untuk dikubur. Kenapa? Karena mereka menunggu untuk bisa mendapatkan nikmatul kubur. Di alam barzakh, di kubur itu kan nanti ada nikmatul kubur, ada azab kubur, ada nikmatul kubur. Nah, jenazahnya orang-orang yang soleh, mereka akan menyeru qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tapi kalau seandainya jenazah yang dibawa itu adalah orang-orang kafir atau orang-orang fajir atau orang-orang ahli maksiat, orang-orang munafik, Rasul mengatakan, wa in kanat ghairu salihah qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha. Kalau jenazah itu adalah jenazah orang yang tidak soleh, maka mereka akan mengatakan ya wailaha, celakalah, aina yadhhabuna biha, kemana mereka akan membawa jenazah ini, mau dibawa kemana saya. Jadi ketakutan orang-orang kafir atau orang-orang fajir ketika dia meninggal dunia kemudian jenazahnya dibawa oleh orang untuk dikuburkan. Begitu. Bahkan Nabi mengatakan, yasma'u sawtaha kulla syai'in illa al-insan walau sami'ahal insan lasa'iq. Rasulullah SAW mengatakan semua makhluk mendengarkan cerita dari si mayit ini kecuali manusia. Walau sami'ahal insan lasa'iq. Kalau seandainya manusia itu bisa mendengar cerita dari si mayit lasa'iq, maka mereka pasti akan pingsan. Bahkan Rasul menggunakan dalam taukid la sa'iq. Sebenarnya cukup Rasul mengatakan sa'iqah, pingsan. Tapi Rasul menggunakan lam taukid untuk menegaskan bagaimana ngerinya cerita dari si mayit ketika dibawa ke alam, ketika dibawa ke kuburan. La sa'iqah, mereka pasti akan pingsan. Begitu.
Nah, ini kondisi jenazah antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Nah, setelah jenazah kemudian dibawa dipikul, maka jenazah kemudian dimasukkan ke liang lahat. Jenazah dimasukkan ke kuburan. Dan ketika jenazah dimasukkan ke kuburan, Nabiullah Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadisnya, yatba'ul mayyit thalatha. Yang akan mengikuti mayat itu ada 3. Yarji' itsnan wa yabqa wahid. Yang 2 nanti akan pulang, sedangkan yang bertahan untuk menemani si mayit hanya 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ikutin mayit ada keluarganya, hartanya dan amalannya. Yarji' ahluhu wa maluhu. Yang pulang itu keluarganya. Keluarganya akan pulang. Kalau yang meninggal suaminya, istrinya akan pulang. Anak-anaknya akan pulang. Bapak ibunya akan pulang. Keluarganya akan meninggalkan. Wa maluhu. Dan hartanya juga akan dibawa pulang. Ya bahwa amaluhu. Sedangkan yang bertahan adalah amalannya. Yang bertahan adalah amalan. Ini 3 hal yang nanti akan dibawa kita ketika kita mati. Nah, kalau kita perhatikan dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang bertahan itu adalah amal kita. Maka bekal yang terbaik yang bisa kita bawa ketika kita nanti mati adalah amal soleh kita. Makanya di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir yang sering kita baca ini, Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang dia berharap bisa ketemu dengan Rabb-nya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyamal 'amalan shalihan. Hendaknya dia mengerjakan amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mengerjakan kesyirikan walaupun sekecil apapun. Allah sebutkan di dalam ayat ini supaya kita beramal saleh sebanyak-banyaknya. Nah, inilah kondisi mayat ketika dibawa ke alam barzakh. Ketika dibawa ke kuburan, ada amalan yang nanti akan dia bawa, ada hal yang nanti akan meninggalkannya. Nah, dari hadis ini mungkin kita harusnya bisa lebih banyak merenung ya, bahwa kematian itu pasti akan mendatangi kita ya. Dan yang kita bawa hanya amal kita, amal soleh kita. Kalau kita selama ini mengumpulkan harta itu nggak akan kita bawa mati, kecuali kalau harta itu selama hidup kita manfaatkan untuk hal yang baik ya, untuk sedekah, untuk tolong orang ya, untuk wakaf ya, dan lain sebagainya. Baik, setelah jenazah dibawa ke alam kubur ya, maka selanjutnya yang ingin kami jelaskan ya, maka ketika seseorang sudah meninggal dunia, ruhnya akan dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam barzakh itu Bapak Ibu yang Allah taala muliakan. Barzakh itu secara bahasa artinya al-hajiz baina syai'ain. Penghalang antara 2 hal. Al-hajiz baina syai'ain. Penghalang di antara 2. Itu arti dari barzakh. Makanya di dalam surat Ar-Rahman itu ayat keberapa? Ke-19 ini. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Ar-Rahman ke-19, Allah jelaskan ada 2 laut yang bertemu. Nah, di antara pertemuan 2 laut ini ada barzakh la yabghiyan. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara 2 laut itu ada penghalang. Ada dinding yang menghalang sehingga airnya tidak saling bercampur. Maka barzakh secara lugawi, secara bahasa artinya adalah penghalang atau pembatas. Kenapa? Karena alam barzakh ini adalah pembatas atau penghubung antara alam dunia dengan alam akhirat. Antara alam dunia dengan alam akhirat. Begitu. Nah, alam barzakh ini para ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, ini akan menjadi pertanda seseorang itu nanti akan dimudahkan ujiannya setelahnya, atau ujian setelahnya semakin berat. Itu bisa kelihatan dari bagaimana kondisi seseorang di alam barzakh. Kalau seseorang dia di alam barzakh itu sudah diringankan oleh Allah ujiannya, bisa menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir dengan mudah, bahkan mendapatkan nikmatul kubur, maka untuk proses setelahnya insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di alam barzakh dia sudah diikop oleh Allah, diadab oleh Allah, susah jawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir,
maka untuk proses setelahnya kemungkinan dia akan mengalami kesusahan. Dan itu pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Dalam hadis yang disampaikan oleh Utsman bin Affan, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Dia mengatakan, innal qabra awwal manazil al-akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aysar minhu. Rasul mengatakan, alam kubur itu adalah mukaddimahnya Bapak Ibu, mukaddimah dari perjalanan akhirat, pembuka awal dari perjalanan akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aysar minhu. Maka barang siapa yang dia selamat berhasil di alam kubur, fama ba'dahu aysar minhu, maka setelahnya dia akan lebih mudah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Dan barang siapa yang dia enggak selamat, enggak berhasil di alam barzakh, maka proses setelahnya dia akan lebih berat lagi. Proses setelahnya dia akan lebih berat. Ya. Ini terkait dengan alam barzakh. Terus kondisinya seperti apa Ustaz alam barzakh? Apakah kondisinya itu terang, ataukah remang-remang, ataukah gelap? Ya. Ternyata para ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, ketika beliau masih hidup, salah satu di antara kebiasaan beliau itu sering berziarah ke kubur. Nah, ketika beliau berziarah ke kubur, memandangi kuburan, beliau sering nangis di situ. Beliau sering nangis. Bahkan disebutkan dalam hadisnya, hatta yabulla lihiyatan. Dia nangis sampai jenggotnya itu basah. Coba bayangkan kalau seseorang nangis sampai jenggotnya basah semua, itu nangisnya itu kejer atau cuman netes setetes dua tetes air mata. Itu nangisnya luar biasa di situ. Beliau nangis. Kemudian ditanya, beliau ditanya oleh seseorang, faqila lahu tudhkarul jannah wan nar fala tabki. Ya Utsman, wahai Utsman, ketika disebutkan tentang surga dan neraka, engkau enggak nangis. Kamu tidak nangis. Tapi kenapa ketika sebab ini, sebab kuburan ini, engkau nangis? Engkau menangis. Maka Utsman bin Affan kemudian menjelaskan hadis yang tadi kita sampaikan, bahwa kubur itu, alam barzakh itu adalah muqaddimah, awal dari alam akhirat. Kalau dia selamat di alam barzakh, maka untuk proses setelahnya dia lebih aisar, lebih mudah. Tapi kalau dia nggak selamat di alam barzakh, proses setelahnya maka dia akan susah. Kemudian beliau mengatakan, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaran qattun illa al-qabr afdha minhu. Rasul mengatakan, aku tidak melihat satu pemandangan yang lebih menakutkan daripada pemandangan di alam barzakh. Ini kata sahabat Utsman bin Affan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi ini kondisi alam barzakh yang jelas-jelas menakutkan. Dan yang mengatakan bahwa alam barzakh adalah alam yang menakutkan adalah Nabi SAW. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, bagaimana alam barzakh itu adalah alam yang gelap. Alam barzakh itu adalah alam yang gelap. Nabi SAW, beliau pernah bertanya kepada para sahabat tentang seorang laki-laki, ada yang mengatakan seorang perempuan yang berwarna hitam kulitnya, yang selama ini perempuan ini atau anak muda ini sering bersih-bersih Masjid Nabawi. Nabi SAW kemudian satu saat beliau bertanya kepada para sahabat, aina fulan, atau aina syab, di mana si fulan, di mana si syabab, atau aina fulan, di mana si fulan. Maka para sahabat mengatakan, fa innahu qad mata. Rasul, si fulan itu sudah meninggal. Yang biasanya bersih-bersih masjid sudah meninggal dunia. Maka Nabi SAW mengatakan, afala adantumuni, atau afala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak mengabarkan kepada aku kalau si fulan itu sudah meninggal, yang biasanya bersih-bersih masjid? Maka dalam hadis disebutkan, qala faka'annahu sabbaru amrah, faka'annahu sabbaru amrah. Disebut dalam hadis seakan-akan para sahabat itu
meremehkan atau mengecilkan tugas atau pekerjaan dari laki-laki ini atau perempuan ini. Faqala dulluni ala qabrihi. Maka Nabi kemudian mengatakan, tolong tunjukkan kepadaku. Tolong kalian tunjukkan kepadaku di mana kubur dari si fulan itu atau si fulana itu. Fadaluhu fasalla 'alaiha. Maka para sahabat kemudian menunjukkan kepada Rasulullah di mana kuburannya. Fasalla 'alaiha. Akhirnya Nabi kemudian sholat di kuburan perempuan ini atau anak muda ini. Dan ini sekaligus menjadi dalil bahwa boleh seseorang yang dia tidak sempat menyolatkan orang lain di masjid atau di rumah, boleh mensolatkan di kuburan. Ya. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, inna hadhil qubur mamlu'atun dhulumah ala ahliha wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bi sholati alaihim. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya kuburan-kuburan itu dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyinari kubur ini atau menyinari kuburan bagi mereka yang dikubur bisolati alaihim, disebabkan karena salatku terhadap mereka. Jadi awalnya kuburan itu gelap, tapi karena ada salat yang dikerjakan oleh kaum muslimin, menyolatkan salat jenazah atau mungkin didoakan sehingga kuburnya menjadi terang. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, penting sekali kalau kita memiliki teman atau keluarga yang meninggal, jangan sampai kita kelewatan untuk menyolatkan jenazah ini. Jangan sampai terlewat. Atau kalau seandainya tidak sempat mensolatkan, minimal mendoakan. Oleh karena Rasulullah SAW ketika beliau memimpin pemakaman, setelah disolatkan oleh Rasulullah dan para sahabat, Rasul akan mengingatkan kepada para sahabat supaya apa? Rasul mengatakan istaghfiru li akhikum. Sebelum Rasul meninggalkan kuburan ini dan para sahabat meninggalkan kuburan ini, Rasul mengatakan istaghfiru li akhikum. Istaghfiru li akhikum. Wasalu lahu at-tathbit fa innahu an yus'al, kata Rasul. Rasul mengatakan istaghfiru li akhikum, mintalah ampun kalian untuk saudara kalian ini. Wasalu lahu at-tathbit, dan mintalah kepada Allah supaya Allah memberikan sabar, Allah memberikan keteguhan untuk si mayit ini. Fa innahu an yus'al. Sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa ya, ketika ada pemakaman bukan hanya sekedar moto-moto atau ngevideo, tapi didoakan ya, minta ampun kepada Allah, istighfar. Minta kepada Allah supaya si mayit dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah satu di antara hal yang bisa mengangkat derajat seseorang nanti pada hari kiamat itu adalah istighfar. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa di surga itu ada seseorang yang nanti derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki ini kemudian bingung, dia merasa tidak punya amalan yang bisa membuat dia itu derajatnya diangkat. Maka dia bertanya, ini apa ini? Qila, maka akan disampaikan kepada si mayit ini atau orang ini ya. Disebutkan istighfari wala tigalah, disebabkan karena istighfar yang dipanjatkan oleh anak-anakmu, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengangkat derajat. Jadi ini kondisi alam barzakh, kondisi alam kubur yang kondisinya itu gelap ya, kondisinya itu tidak terang, tapi gelapnya ini akan bisa terang ketika ada mayit yang meninggal kemudian disolatkan, ada mayit yang meninggal kemudian didoakan dan sebagainya begitu. Nah, para ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, setelah kita mengetahui bagaimana kondisi alam barzakh, maka kita akan jelaskan kejadian-kejadian apa saja Ustaz yang akan dirasakan atau kita alami ketika berada di alam barzakh. Yang pertama, para bapak dan para ibu yang Allah Ta'ala muliakan, kita akan mengalami yang namanya himpitan kubur. Kita akan mengalami yang namanya himpitan. Setelah mayit diletakkan di kubur, kemudian ditutup dengan tanah, orang-orang meninggalkan kuburan itu, maka si mayit ini akan dijepit atau dihimpit, dan tidak ada seorang pun yang akan selamat dari himpitan kubur ini. Semua orang akan mengalami himpitan kubur.
Semua orang akan mengalami himpitan kubur. Dan itu dijelaskan oleh para ulama, termasuk nanti akan kita jelaskan bagaimana hadis-hadis. Imam As-Suyuti, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan tidak ada satupun manusia yang selamat dari himpitan kubur, baik itu orang yang soleh maupun orang yang tidak soleh. Kuburnya akan menyempit. Kemudian beliau mengatakan, cuma bedanya adalah kalau dia orang muslim, maka kuburnya ini awalnya menyempit, tapi lama kelamaan kuburnya akan menjadi lapang. Jadi kalau kubur itu adalah kubur miliknya orang muslim, tapi kalau seandainya kuburnya itu adalah miliknya orang-orang kafir, maka semakin lama kubur ini akan semakin menyempit dan membuat tulang-tulangnya akan remuk atau hancur. Itu kata Imam Suyuti. Begitu. Jadi semuanya akan mengalami himpitan kubur. Sebagaimana setiap orang itu akan mengalami yang namanya sakarat. Wa inna lil mauti lasakarat. Rasul mengatakan sesungguhnya kematian itu ada yang namanya sakarat. Sakaratul maut. Semuanya akan mengalami. Hatta Rasulullah SAW. Ya. Manusia akan mengalami sakarat semua. Cuma sakaratnya orang kan beda-beda. Ada yang dia diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dia diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, himpitan kubur ini akan dialami oleh semua orang. Makanya di dalam satu hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna lil qabri dhaqtah walau kana ahadun najiya minha Sa'ad bin Mu'adz. Rasul mengatakan sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan. Walau kana ahadun najiya minha, kalaulah seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, najah minha Sa'ad bin Mu'adz, maka Sa'ad bin Mu'adz itu akan selamat dari himpitan kubur. Kalau seandainya ada yang selamat nih dari himpitan kubur, Sa'ad bin Mu'adz itu akan selamat dari himpitan kubur. Maknanya apa? Maknanya sekelas Sa'ad bin Mu'adz saja itu terkena himpitan kubur, apalagi kita. Sahabat bukan, ya, ahli ibadah juga bohongan, ya, berilmu juga belum tentu. Maka semua orang akan mengalami himpitan kubur. Cuman tadi bedanya, kalau jenazah itu adalah milik orang-orang mukmin yang baik, yang saleh, himpitan kubur itu semakin lama akan merenggang. Semakin lama akan merongkak. Tapi kalau orang-orang munafik atau orang-orang kafir, semakin lama akan semakin menyempit, sehingga membuat tulang-tulangnya hancur atau remuk begitu. Nah, ini diantara himpitan kubur yang akan dialami oleh semua orang. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, beliau bahkan mengatakan termasuk anak kecil sekalipun. Termasuk anak kecil itu kan orang yang belum mukallaf kan. Anak kecil itu kan belum mukallaf, belum terkena beban syar'i. Dia tidak mendapatkan maksiat atau dosa ketika dia melakukan pelanggaran. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang mulia, ya, beliau mengatakan kalaulah seandainya, ya, ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur, ya, min dhulmatil qabri lana jahada sabi, maka bocah ini pasti akan selamat. Maknanya apa? Dalam hadis ini Rasul ingin mengatakan bahwa bocah pun gak akan selamat dari yang namanya himpitan kubur. Ini hal pertama yang akan kita alami di alam barzakh. Semuanya akan dihimpit, kuburannya akan menyempit, begitu. Yang kedua, yang akan kita alami ketika kita berada di alam barzakh adalah fitnah kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur di sini, Bapak Ibu, maksudnya adalah pertanyaan dari munkar dan nakir. Fitnah itu artinya ujian. Ujian di alam barzakh, ujian di alam kubur. Itu pertanyaan yang nanti akan ditanyakan oleh munkar dan nakir. Dan munkar dan nakir ini adalah dua malaikat yang bentuknya itu sangat mengerikan, ya. Bahkan Nabi SAW beliau mengatakan idza kubira al-mayyit aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqan
yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Rasul mengatakan apabila mayit itu sudah dikuburkan kata Rasulullah, maka atahu malakani aswadani azraqa, akan mendatangi mayat ini, jenazah ini, dua malaikat yang disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat aswadani azraqan. Malaikat ini warnanya itu aswadan, hitam, azraqan, bahkan bukan hanya hitam dan biru. Coba manusia ada yang warnanya hitam dan biru nggak, Pak Bu? Manusia itu kalau kuning ya, kuning mungkin coklat gitu kan, putih ya. Ini ada yang warnanya hitam dan biru. Yuqalu li ahdihi ma'al munkar wal akhar an-nakir. Yang satu disebut dengan munkar, yang lain disebut dengan an-nakir. Nah, ini sifat dari malaikat munkar dan nakir. Nah, para ikhwan yang Allah muliakan, malaikat munkar dan nakir ini, mereka berdua akan menanyakan kepada semua manusia yang berada di alam barzakh. Kita akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir ya. Pertanyaan yang pertama yang akan ditanyakan oleh mereka ya. Fayatihi malakan yujlisanihi. Malaikat ini akan datang. Setelah datang, mayit itu akan didudukkan. Setelah didudukkan, kita akan ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhan? Fayaqul, maka orang-orang mukmin, orang-orang Islam akan mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, maka kemudian pertanyaan yang kedua, mereka mengatakan madinuka, apa agama? Fayaqul dinil Islam, maka orang-orang Islam, orang-orang mukmin akan mengatakan agama saya adalah agama Islam. Kemudian pertanyaan yang ketiga, malaikat akan mengatakan ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Malaikat akan mengatakan siapa laki-laki yang diutus kepada kamu ini? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang mukmin akan mengatakan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi orang-orang mukmin, mereka akan bisa menjawab pertanyaan dengan lancar. Tapi kalau seandainya pertanyaan itu ditanyakan kepada orang-orang kafir atau orang-orang munafik, ya, disebutkan dalam hadis ya'tihi malakani fayujlisani, malaikat akan datang kemudian menghubungkan orang-orang kafir ini, ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ketika ditanya siapa Tuhanmu, orang-orang kafir atau orang-orang munafik mengatakan ha. Jadi dia hanya mengatakan ha. Lah, saya nggak tahu. Kemudian ditanya lagi, madinuka, apa agama? Maka orang-orang kafir mengatakan ha la adri. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus untuk diri? Maka mereka mengatakan ha la adri. Ini jawaban dari orang-orang kafir. Akhirnya mereka pun disisa oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat itu. Nah, kemudian ini kejadian kedua yang nanti akan kita alami. Yang ketiga, setelah kita mendapatkan pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir, maka hal ketiga yang akan kita alami adalah azab dan nikmat kubur. Azab dan nikmat kubur. Tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa orang-orang mukmin, orang-orang soleh, ketika dia berada di alam kubur, maka mereka akan mendapatkan nikmatul kubur. Sedangkan orang-orang kafir atau orang-orang munafik, mereka nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ini sebagai bentuk mukadimah sebelum nanti disiksa atau diadab di akhirat nanti. Dan ada banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa azab kubur dan nikmat kubur itu betul-betul ada. Di antaranya apa Ustaz? Yang pertama di dalam surat Ghafir ayat ke-45 46. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Fir'aun itu nanti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'ah udkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk, kata Allah Subhanahu wa taala.
Dan azab ini akan ditampakkan kepada mereka. Ini ketika mereka di alam barzakh, alam kubur. Allah Subhanahu wa taala sudah menampakkan tempatnya Fir'aun dan bala tentaranya nanti ketika di neraka. Dan itu ditampakkan pada pagi hari maupun siang hari. Pagi hari dan petang hari. Jadi dua kali. Pagi nanti akan ditampakkan, ya. Malam harinya atau di waktu petang juga akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman yang disegerakan ya untuk Fir'aun. Begitu. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa penampakan neraka itu terjadi di alam barzakh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menampakkan hukuman yang akan dirasakan oleh Fir'aun nanti di neraka itu ketika di alam barzakh. Jadi Fir'aun di alam barzakh sudah ditunjukkan dapat makanan tuh ya. Sehari 2 kali dikasih makan. Makanannya apa? Dideloi, ditunjukkan bagaimana nanti siksa dia di neraka. Dan itu ditampakkan oleh Allah di pagi hari dan di saat petang seperti itu. Ini pendapat mayoritas ulama begitu. Kemudian dalil yang kedua ada di surat Al-Baqarah 154. Allah mengatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Allah jelaskan bagaimana kondisi orang-orang yang berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah kemudian mati syahid. Allah mengatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan janganlah kamu katakan orang-orang yang syahid, orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup walakin la tash'urun, tapi kamu tidak menyadarinya. Nah, kata Imam Ibnu Katsir ya, beliau menjelaskan di dalam tafsir beliau mengatakan para syuhada itu orang-orang yang mati syahid, mereka hidup di alam barzakh dan mereka diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau mereka disebutkan diberikan rizki oleh Allah, para syuhada atau orang-orang yang mati syahid, mereka mendapatkan nikmatul kubur. Mereka mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain adalah dalil yang sangat masyhur yang sering kita dengar. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang melewati kuburan, 2 kubur ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar 2 penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Rasul mengatakan kedua penghuni kubur ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka itu berdua disiksa oleh Allah disebabkan karena perbuatan dosa yang mereka kerjakan, yang mereka anggap dosa ini adalah dosa yang kecil, tapi bagi Allah ini adalah termasuk dosa besar. Maka Rasul mengatakan apa? Amma ahaduhuma fakana la yastatir minal baul wa amal akhir fakana yamshi binamimah. Yang satu diazab oleh Allah. Kenapa? Karena la yastatir minal baul, karena tidak bisa menjaga dirinya, kesucian dirinya ketika dia buang air kecil. Jadi mungkin dia buang air kecil tapi tidak menjaga sehingga najisnya itu terkena dunia misalkan. Atau ada yang mengatakan dia buang air kecil tapi tidak istinja, dia tidak cebok. Ya, ini diantara ancamannya akan diazab di kuburan. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Sedangkan yang lain diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena yamshi bin namimah. Selama hidup dia banyak melakukan namimah. Dia mengadu domba antar manusia, antar sama muslim, diadu seperti itu. Nah, ini diantara dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa adab kubur itu betul-betul ada. Maka dalam riwayat yang disebutkan akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil pelepah kurma. Setelah itu didoakan oleh Rasulullah, ditancapkan ke kubur ini sehingga yang awalnya penghuni kubur ini teriak-teriak disiksa, jadi kemudian mereka diam ya karena doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah tiga kejadian bahwa itu yang akan kita alami ketika kita berada di alam barzakh. Coba kita ulangi. Yang pertama tadi apa? Himpitan kubur. Yang kedua apa? Fitnah kubur. Fitnah itu adalah pertanyaan yang akan disampaikan oleh malaikat munkar dan nakir. Yang ketiga apa?
azab dan siksa kubur. Ini kejadian-kejadian yang akan kita alami di alam barzakh. Berarti fase yang keempat sudah kita sampaikan. Fase yang ketiga di alam dunia sudah, fase yang keempat alam barzakh sudah kita jelaskan. Berarti tinggal fase yang terakhir. Apa itu? Alam akhirat. Alam akhirat. Sorry. Jam berapa? Sampai jam 11 tanya siapa? Baik. 7 menit lagi. Jelaskan akhirat 7 menit ya. Baik, ya. Kita jelaskan secara ringkas tidak apa-apa. Para ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, alam akhirat ini adalah alam yang abadi yang kekal selama-lamanya. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah alam yang kekal selama-lamanya, maka kita harus waspada, harus hati-hati. Karena kalau sudah keblusuk, kepleset sekali di alam akhirat, sudah selesai itu. Kalau kita kepleset di dunia, ya nggak ada masalah. Mungkin di dunia kita jadi orang yang kurang berhasil, ya nggak masalah. Tapi kalau sudah kepleset di akhirat, ini bahaya. Kalau kepleset tentang akhirat, bahaya. Kalau kepleset untuk urusan dunia, nggak masalah. Kita mungkin usaha atau mungkin belajarnya mungkin kurang berhasil, masalah urusan dunia nggak masalah. Tapi kalau masalah akhirat kita kepleset, ini yang bahaya. Kita nggak sholat, kita nggak zakat, kita nggak puasa, kita nggak mau belajar, akhirnya kepleset, ini yang bahaya. Begitu. Kenapa? Karena akhirat itu ya kekal. Bahayanya kalau tidak kekal di surga, ya bisa di neraka. Naudzubillah. Nah, apa saja Ustaz fase-fase yang akan kita alami, kejadian-kejadian yang akan kita alami ketika kita berada di alam akhirat nanti. Yang pertama ada hari yang namanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, hari kebangkitan itu dimulai setelah ditiupnya sangkakala oleh malaikat siapa? Malaikat siapa? Israel. Israel nyawa Bu ya. Israfil ya. Setelah ditiup oleh malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil itu, malaikat Israfil akan meniup sangkakala. Ada yang mengatakan tiupannya itu 3 kali. Ada yang mengatakan tiupannya itu hanya 2 kali. Mayoritas ulama berpendapat tiupannya malaikat Israfil itu 3 kali. Dan ini termasuk pendapat yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan tiupan malaikat Israfil itu ada 3 macam. Yang pertama ada nafkhatul faza', ya, ada tiupan untuk mengejutkan. Tiupan yang mengejutkan. Nanti bisa dibaca di surat An-Naml ayat 87. Bagaimana manusia itu akan terkejut ketika mendengar tiupan sangkakala yang pertama itu. Mereka akan kaget, sekaget-kagetnya. Wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Dan ingatlah ketika ditiupkan sangkakala, maka terkejutlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Illa man sya'allah, kecuali seseorang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiupan yang pertama. Kemudian tiupan yang kedua, ada tiupan yang sa'iq, ya, yang mematikan. Tiupan yang mematikan. Nah, tiupan yang kedua ini akan mematikan semua manusia. Semuanya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada tiupan yang membangkitkan semua yang mati. Membangkitkan semua manusia yang Allah Ta'ala wafatkan. Setelah Allah matikan di tiupan yang kedua, maka kemudian di tiupan yang ketiga Allah bangkitkan lagi. Allah bangkitkan lagi. Baik, nanti bisa dibaca di surat Az-Zumar ayat ke-68. Inilah 3 tiupan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa beliau. Sebagian ulama berpendapat tiupan itu hanya 2 macam, termasuk pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan tiupan hanya 2 macam. Yang pertama tiupan yang yang mengejutkan, membuat orang pingsan atau mati, ya. Kemudian yang kedua adalah tiupan yang langsung dibangkitkan. Nah, kemudian muncul pertanyaan, berapa jarak antar tiupan, Ustaz? Berapa jarak antar 2 tiupan? Nabi SAW
Di dalam hadisnya beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasul ternyata pernah mengatakan, ma bainan nafqataini arba'una. Ma bainan nafqataini arba'una. Jarak antara dua tiupan sangkakala itu arba'un, kata Rasul. Apa artinya arba'un? Arba'un itu 40. Arba'un itu 40. Ya. Maka para sahabat kemudian bertanya kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Para sahabat mengatakan, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "La adri, saya enggak tahu." Apakah 40 bulan? Abu Hurairah mengatakan, "La adri, saya enggak tahu." Atau apakah 40 tahun? Beliau mengatakan, "La adri, saya enggak tahu." Kemudian apa namanya? Dilanjutkan oleh Abu Hurairah, ya, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu turunlah hujan dari langit, ya, yang mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran, dan manusia yang hancur itu nanti akan tumbuh dari tulang ekor, ya, dan tulang ekor ini adalah tulang yang tidak akan hancur, tulang yang tidak akan hancur. Makanya kalau ada orang yang meninggal di saat tulang-tulang yang lain hancur, maka tulang ekor itu tidak hancur. Nah, setelah dibangkitkan oleh Allah, maka kejadian yang kedua yang akan kita alami, Bapak Ibu, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dibangkitkan kan tadi kan? Setelah dibangkitkan, dihidupkan lagi, kemudian kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi padang mahsyar ini adalah tempat berkumpulnya semua orang. Tempat berkumpulnya semua orang berjubel di situ. Dan ketika Nabi SAW menjelaskan tentang padang mahsyar ini keadaannya itu betul-betul ngeri, ya. Ada Rasulullah dalam satu hadis, beliau mengatakan, "Tadnu syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin." Jadi jarak antara matahari dengan kita, manusia yang berkumpul di padang mahsyar, itu hanya 1 mil. Hanya 1 mil. Kalau ukuran mil sekarang, ya, 1 mil itu 1 kilo lebih sedikit nih. Itu jarak antara matahari dengan kita, ya, di padang mahsyar. Sekarang saja jarak antara kita dengan matahari, antara bumi dengan matahari kan sekitar berapa itu? 150 juta, ya, 150 juta kilo. Itu kalau siang hari kita pengdalan, ya, panas-panasan, itu panasnya luar biasa. Apalagi kalau seandainya jaraknya itu hanya 1 mil, ukuran 1, sekian kilo. Coba bayangkan begitu. Bahkan para sahabat ada yang bertanya kepada Nabi SAW, apakah yang dimaksud dengan mil itu adalah apakah mil ukuran jarak itu, ataukah mil yang ada di celah, yang dipakai untuk pakai celah itu, setipis itu. Coba bayangkan, ya. Apakah yang dimaksud dengan mil itu seperti celah yang dipakai untuk alat yang dipakai untuk naruh celah gitu, seperti itu. Bayangkan kalau seandainya jaraknya hanya 1 celah, bayangkan. Oh, panas sekali. Nah, lebih ngerinya lagi, manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi hufatan, dalam kondisi enggak pakai sendal, uratan, enggak pakai baju, ghurlan, dan dalam kondisi belum berkhitan. Sudah jarak antara matahari dengan kita begitu dekat, kita nggak pakai baju, nggak pakai sandal, belum berkhitan. Makanya panasnya luar biasa. Sehingga dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan orang itu saking panasnya, orang itu akan berkeringat. Dan ada orang-orang yang dia tenggelam, ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Ada yang dia keringatnya itu 1 mata kaki, ada yang dia selutut, ada yang dia sepinggang, ada yang dia ditenggelamkan oleh keringatnya sampai sehidung atau semulut. Rasul menuju ke arah hidung seperti itu. Sampai sedemikian ngerinya kondisi di padang mahsyar. Makanya sebagian ulama mengatakan barang siapa yang dia selama di dunia itu berkeringatnya karena fisabilillah, mungkin dia ngajar sambil berkeringat, dia sholat tahajud sampai keringetan, ya, atau mungkin dia bantu orang sampai keringetan,
Apalagi Bapak, yang mungkin dia mengerjakan ibadah umroh sampai keringetan, maka ada yang mengatakan maka nanti dia akan diselamatkan dari keringat di akhirat. Ada yang mengatakan seperti itu, gitu. Jadi kondisi manusia di padang mahsyar. Dan kita butuh naungan. Kita butuh yang namanya syafaat. Kalau kita tidak mendapatkan syafaat, ya bahaya. Makanya kita berusaha untuk mencari syafaat dari manapun itu. Kita mau mencari syafaat dari bacaan Al-Quran kita, atau mungkin dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul mengatakan sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, 7 orang yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana di hari itu tidak ada naungan lagi kecuali hanya naungan Allah. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ada 7 orang yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada imamun adil, ada imam yang pemimpin yang adil, ada pemuda yang berkembang, tumbuh berkembang, dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, anak muda yang hatinya terikat, terpaut dengan masjid, ya. Ada rajulan yatahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang dia saling mencintai karena Allah, berkumpulnya karena Allah, berpisahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ya, ada seorang yang dia diajak perempuan yang cantik, ya, untuk zina, tapi dia mengatakan ini akhafullah, saya takut sama Allah, ya. Ada rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Seorang laki-laki yang dia sedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui sedekah yang dilakukan oleh tangan kanannya. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini kondisi di alam barzakh. Kondisi di di padang mahsyar. Baik. Masih banyak ini, guys. Saya sampaikan poin-poinnya aja nih. Nanti setelah di padang mahsyar nanti ada hisab, ya. Hisab itu diaudit, nanti akan diklasifikasikan amalan kita. Ini benar nggak mengerjakan amal baiknya apa saja, amal buruknya apa saja. Ya, ini nanti kita akan diaudit semuanya sama Allah, ya. Setelah nanti dihisab, nanti ada mizan, ditimbang. Setelah diaudit, kebaikan kita apa saja, keburukan yang kita kerjakan apa saja, dan semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi dari apa yang kita kerjakan, ya. Kemudian nanti akan dapat catatan baik dengan tangan kanan, ya. Yang bahagia akan mendapatkan catatan dengan tangan kanannya, yang mendapatkan catatan atau rekapan atau auditnya tadi dengan tangan kiri, maka dia akan menjadi orang yang celaka, ya. Setelah diaudit nanti akan ada yang namanya yaumul mizan, hari penimbangan, ditimbang, ya. Amal kita ditimbang antara amal baik dengan amal buruk, ya. Kalau lebih berat amal buruknya, lebih berat maksiatnya, masuk ke mana? Masuk ke neraka. Tapi kalau lebih berat amal baiknya, nanti dia akan masuk ke dalam surga. Kalau seimbang antara amal baik dan amal buruk, timbangannya podo sama, masuk mana nih Pak Bu? Imbang nih, Nek. Lebih berat amal buruknya kan masuk neraka. Masuk neraka dulu. Kalau dia seorang muslim, nanti setelah masa hukumannya selesai, dia bisa masuk ke dalam surga. Nah, kalau sama ini. Masuk mana? Nah, kalau timbangannya sama, seimbang, nanti orang-orang ini akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat ke-46, ya. Baik, setelah bisa selesai nanti akan ada pengelompokan, ya. Orang itu akan dikelompokkan, orang-orang kafir, Yahudi dikelompokkan dengan Yahudi, orang-orang munafik dikumpulkan dengan munafik, ya. Orang-orang mukmin dikumpulkan dengan orang-orang mukmin. Setelah itu nanti kita akan melewati yang namanya sirat atau jembatan sirat. Ini akan dilalui oleh semua, akan dilalui oleh orang-orang Islam, ya. Kemudian orang-orang munafik, ya. Ada yang mengatakan orang-orang kafir tidak melalui sirat. Kenapa? Karena orang-orang kafir langsung masuk ke dalam neraka. Seperti itu. Nanti setelah itu, ya, akan ada kantorah, ya. Kantorah itu nanti adalah tempat peristirahatan antara orang mukmin, orang-orang beriman yang dia sudah melewati sirat, ya. Di tempat ini mereka akan, ya, saling membalas perlakuan buruk di dunia. Perselisihan itu akan diselesaikan di kantor nanti. Nah, setelah itu nanti akan kita akan melewati telaga Kautsar. Setelah itu
masuk surga atau neraka. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Jam 11 lebih 7 menit ya, lewatan sedikit. Baik, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ini fase-fase yang nanti akan kita lalui, yang akan kita alami ketika kita nanti sudah meninggal dunia. Tadi fase di alam barzah sudah kita sampaikan, ada fase di alam akhirat, yaumul qiyamah juga sudah kita sampaikan. Ya, intinya kalau kita pengen selamat ya beramal soleh. Dan fase-fase ini pasti akan kita alami. Kenapa? Karena sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran semuanya Allah jelaskan. Kalau kita tidak mengimani, justru ini bahaya. Kalau kita tidak mengimani, bahaya. Berarti kita tidak percaya dengan Allah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan yang mau didiskusikan, bisa didiskusikan ini. Kalau tidak ada, alhamdulillah, kita sudah paham semua.